Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki pertama yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan. Imam Mahdi adalah sosok yang sangat dinanti oleh umat Islam. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan namanya, ia akan menjadi pemimpin yang mengembalikan keadilan di dunia. Di tengah kondisi dunia yang dipenuhi kezaliman, Imam Mahdi muncul untuk menyelamatkan umat Islam dan membawa keadilan yang telah lama hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika umur dunia hanya tinggal 1 hari, maka Allah akan memanjangkan hari itu sampai seorang lelaki dari keturunanku diutus. Namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia akan muncul di Makkah ketika umat Islam berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Dunia saat itu dipenuhi dengan kezaliman, peperangan, dan perpecahan. Banyak umat Islam yang tersesat karena kehilangan pegangan dalam beragama. Awalnya, Imam Mahdi tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin yang dijanjikan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilhamkan petunjuk kepadanya. Ia akan dibayat di depan Ka'bah oleh para ulama dan kaum muslimin yang mengenali tanda-tanda kepemimpinannya. Bayat ini akan menjadi awal dari perjuangannya untuk memimpin umat Islam. Imam Mahdi akan menghadapi banyak tantangan, termasuk perang besar melawan musuh-musuh Islam. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ia akan memimpin umat Islam dalam perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, atau perang dahsyat antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Dalam peperangan ini, Imam Mahdi akan memimpin pasukan Islam yang terdiri dari orang-orang beriman sejati. Masa kepemimpinan Imam Mahdi berlangsung selama 7 hingga 9 tahun. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam akan mengalami kejayaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lelaki kedua yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Dajjal. Dajjal telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal, karena ia akan datang dengan kemampuan yang menakjubkan, yang mampu menggoyahkan iman orang-orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri fisik khusus. Ia bermata satu dengan mata kanannya buta, sedangkan mata kirinya menonjol seperti anggur. Di dahinya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Kemunculan Dajjal akan terjadi di wilayah timur, di antara Khurasan dan Isfahan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat syahih. Ia akan mulai menyebarkan fitnahnya dengan mengaku sebagai Tuhan. Banyak manusia yang tertipu oleh kekuatannya, karena Dajjal memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan, membuat tanah tandus menjadi subur, bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu adalah tipu daya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi manusia. Dajjal akan membawa 2 hal, surga dan neraka. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa surga yang ditawarkan Dajjal sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ditawarkannya sebenarnya adalah surga. Orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat akan mudah tertipu oleh fitnahnya. Fitnah Dajjal akan berlangsung selama 40 hari, di mana 1 harinya seperti 1 tahun, 1 harinya seperti 1 bulan, dan 1 harinya seperti 1 minggu. Umat Islam diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal.
Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim rahimakumullah, lelaki ketiga yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, penegak kebenaran di akhir zaman. Keyakinan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah bagian tak terpisahkan dari akidah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menjanjikan bahwa beliau akan kembali turun ke dunia menjelang hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah wafat seperti yang diyakini oleh umat Nasrani. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari upaya penyaliban oleh kaum Bani Israel yang bersekongkol untuk membunuhnya. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh ialah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dalam keadaan hidup. Beliau tetap berada di sana hingga tiba waktunya untuk turun kembali ke bumi sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam akan membawa misi yang sangat penting, yaitu menegakkan kebenaran, membinasakan fitnah, dan mempersatukan umat manusia di bawah syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua kain yang dicelup dengan warna kekuningan. Beliau akan meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, air akan menetes dari rambutnya, dan apabila beliau mengangkat kepala, air tersebut akan mengalir seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihissalam akan turun di masa umat Islam berada dalam kondisi genting. Fitnah Dajjal telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan hanya segelintir orang yang berhasil bertahan dalam keimanan mereka. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi sebuah tanda harapan bagi umat Islam, karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, beliau akan membinasakan Dajjal dan mengembalikan umat manusia kepada kebenaran. Sosok lelaki keempat yang akan muncul sebelum kiamat adalah Al-Jahjah. Al-Jahjah, sosok misterius yang menjadi pemimpin di akhir zaman, disebut dalam sebuah hadis. Disebutkan, kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Jahjah menjadi penguasa. Tanda kiamat tersebut terdapat dalam kitab-kitab tentang kiamat, seperti kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi dan kitab Al-Yawm Al-Akhir Al-Qiyamat Al-Shubra wa Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra karya Umar Sulaiman Al-Ashqar. Keduanya menyandarkan hal ini pada hadits yang terdapat dalam Sahih Muslim. Menurut riwayat yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Jahjah adalah seorang budak. Hal ini mengacu pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siang dan malam tidak akan musnah sebelum seseorang dari kalangan budak yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa. Hadis riwayat Muslim. Penafsiran hadis ini menunjukkan bahwa Al-Jahjah berasal dari kalangan budak atau keturunan budak. Kehadirannya sebagai pemimpin dunia di akhir zaman menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya,
tanpa memandang status sosial atau asal-usul seseorang. Nama Al-Jahjah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti suara yang keras atau teriakan lantang. Hal ini menggambarkan karakteristiknya sebagai seorang pemimpin yang memiliki pengaruh besar, tegas, dan mampu mengendalikan umat manusia dengan kekuatannya. Al-Jahjah digambarkan sebagai seorang pemimpin yang datang dari kalangan budak. Belum hari kiamat adalah seorang lelaki dari Qahtan. Lelaki dari Qahtan, pemimpin yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang salah satu tanda besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari Qahtan muncul menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan sosok lelaki dari Qahtan, seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman. Ungkapan menggiring manusia dengan tongkatnya dalam hadis ini telah menjadi pembahasan panjang di kalangan ulama. Sebagian memahaminya secara simbolis, sedangkan yang lain menafsirkannya dengan lebih harfiah. Menurut ulama, tongkat di sini bukan berarti lelaki ini benar-benar menggiring manusia, layaknya seorang gembala menggiring hewan ternak. Tongkat melambangkan kepemimpinan dan kendali. Artinya, lelaki dari Qahtan akan memimpin manusia dengan penuh otoritas, ketegasan, dan kekuatan. Ia mampu mengatur urusan umat manusia dan membawa mereka pada arah yang benar, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahwa hadis ini mengindikasikan bahwa lelaki dari Qahtan adalah seorang pemimpin yang kuat dan disegani. Umat manusia pada masa itu berada dalam kondisi membutuhkan figur pemimpin yang tegas, yang mampu mengendalikan situasi dunia yang penuh kekacauan. Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa ungkapan menggiring manusia dengan tongkat menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang ditaati secara mutlak oleh rakyatnya, baik dalam urusan duniawi maupun agama. Sebagian ulama lain, seperti Imam An-Nawawi, menambahkan bahwa lelaki dari Qahtan tidak hanya memiliki kekuatan fisik dan mental, tetapi juga ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinannya tidak akan keluar dari ajaran Islam yang lurus. Ia tidak akan memimpin berdasarkan hawa nafsu atau ambisi pribadi, melainkan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Qahtan adalah salah satu suku besar di Jazirah Arab. Dalam sejarah Islam, Qahtan dikenal sebagai nenek moyang bangsa Arab Selatan. Banyak kabilah besar yang berasal dari Qahtan, seperti Himyar dan Kahlan, yang terkenal dengan keberanian dan tradisi kepemimpinannya. Dari suku inilah tokoh yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut akan muncul. Namun, siapa nama lelaki dari Qahtan yang dimaksud dalam hadis ini? Hingga kini, para ulama sepakat bahwa identitas pastinya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut bahwa ia adalah seorang lelaki dari Qahtan. Nama dan latar belakang detailnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat bahwa lelaki dari Qahtan adalah seseorang yang akan muncul di akhir zaman setelah masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ia mengambil alih kepemimpinan umat manusia setelah kedua tokoh besar tersebut untuk memimpin di masa-masa pengujian dan cobaan besar. Ia membawa stabilitas dan keadilan, serta memastikan bahwa manusia tetap berada di jalan yang benar setelah berbagai fitnah besar berlalu, seperti kehancuran Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan lelaki dari Qahtan sering disandingkan dengan tokoh lain yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Jahjah. Meskipun keduanya muncul di akhir zaman dan sama-sama menjadi pemimpin manusia, mereka adalah dua tokoh yang berbeda. Jika Al-Jahjah berasal dari kalangan budak dan kepemimpinannya melambangkan perubahan sosial besar,
lelaki dari Qahtan, berasal dari keturunan yang memiliki tradisi kepemimpinan. Ia dikenal dengan kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk membawa stabilitas di masa-masa sulit. Namun, keduanya memiliki kesamaan penting. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh status sosial atau garis keturunan, melainkan oleh kehendak Allah yang memilih mereka untuk menjalankan tugas besar ini. Wallahu a'lam. Dari kisah 5 lelaki yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul sebelum hari kiamat, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Dari Imam Mahdi yang membawa keadilan, Nabi Isa alaihissalam yang menjadi penegak kebenaran, Al-Jahjah hingga lelaki dari Qahtan yang menyatukan manusia di masa-masa sulit, semuanya mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mengangkat siapapun yang Dia kehendaki, tanpa memandang status atau kedudukan di dunia. Baik seorang pemimpin dari keturunan mulia seperti lelaki dari Qahtan, maupun seorang pemimpin dari kalangan budak seperti Al-Jahjah, semuanya menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi ukuran sejati di sisi Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.